kata kosmos ini, dunia di sini saudara mengarah kepada suatu sistem yang dikuasai oleh si jahat. Nah makanya kita perlu mengalahkan dunia. Tidak bisa kita santai-santai. Kita tidak bisa jadi Kristen yang santai-santai. Kristen yang tidur-tidur saja saudara. Tidak bisa. Kita harus lawan kuasa si jahat. Kita harus lawan kuasa setan. Karena dia yang bekerja di balik ini semua Bapak Ibu saudara. Nah bagaimana mungkin kita santai-santai tidur-tidur tanpa berdoa, tanpa baca firman. Oh kalau tidak baca firman lebih rusak dengan mudah saudara-saudara. Dia memutar balikan firman dan kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Satu Yohanes 5 ayat yang keempat kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga 1, 2, dan 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan silakan duduk kembali jemaat Tuhan dan juga para pelayan yang pagi hari ini sudah memberkati kita dengan pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom juga kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online baik YouTube maupun Facebook. Selamat datang di ibadah Minggu, ibadah raya yang pertama, Amazing Grace. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan begitu penting di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan jasmani penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani. Oleh karena itu persiapkan hati kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan ini saudara-saudara kita dedikasikan untuk bicara tentang satu topik atau satu tema yang menarik, yaitu victory atau kemenangan. Minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Gembala bicara tentang menang atas kekhawatiran. Itu seri yang pertama, dan hari ini seri yang kedua saudara-saudara kita akan membahas lagi saudara-saudara tentang kemenangan, tapi subtema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini saudara-saudara terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ada penggalan situ yang saya ambil menjadi subtema kita, yaitu kemenangan yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, kemenangan yang mengalahkan dunia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dunia ini harus dikalahkan saudara-saudara ya? Karena memang saudara-saudara kalau kita lihat semakin hari dunia ini semakin jahat saudara-saudara. Semakin hari semakin jahat, sehingga memang orang Kristen sejati harus bisa mengalahkan dunia. Kira-kira begitu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kalau kita lihat di situ 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita bisa lihat di situ bahwa memang dunia semakin hari semakin jahat, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, tambah hari bukan tambah baik, saudara, tambah hari tambah jahat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia hanya mencintai dirinya sendiri, dia tidak pedulikan orang lain. Pada seharusnya kita mengerti bahwa hidup tidak hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang lain, saudara. Tapi manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bukan hamba Tuhan, bukan hamba Kristus, tapi hamba uang. Artinya bahwa uang yang bos, uang yang pimpin dia, saudara. Nah ini kan bahaya. Tapi hari-hari ini seperti itu. Ya, banyak orang menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah, soal sombong jangan ngomong lagi saudara. Itu terlalu banyak yang kita lihat hari-hari ini. Sombong sekali ya. Jabatan mulai naik, pangkat mulai naik saudara ya. Secara keuangan makin baik, makin luar biasa. Tambah sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara-saudara lihat di sini. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak berontak terhadap orang tua. Tidak hanya berontak. Kalau saudara nonton di YouTube ya, atau mungkin Anda bisa lihat di televisi, saudara-saudara Anda nonton, saudara lihat saja. Anak-anak bukan hanya berontak terhadap orang tua, anak-anak bunuh orang tua. Itu terjadi saudara. Anak-anak bunuh orang tua. Di Kupang kan ada beberapa waktu yang lalu saudara.
Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Saudara lihat, ada yang tanya di saya di radio, Pak saya nih bantu orang Pak, orang susah saya bantu, tapi dia tidak tahu berterima kasih. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang memang itu sudah ya. Zaman akhir ini ada orang-orang yang seperti itu, apalagi tidak kenal Kristus ya begitu. Orang sudah bantu tapi tidak tahu berterima kasih. Ya sudahlah, Anda sudah membantu orang, intinya Tuhan dimuliakan. Dia mau berterima kasih atau tidak itu urusan dialah. Tapi ini yang terjadi, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, mereka tidak peduli dengan agama. Agama apa? Hidup tentang diri saya sendiri. Tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan hal-hal yang berbau rohani. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, padahal mengasihi itu perintah, saling mengasihi, saudara. Itu perintah, tapi ini tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, saudara. Suka menjelekkan orang, tiap hari duduk berdiri hanya cerita nama orang yang tidak benar. Dia tidak urus dirinya sendiri, suka urus orang. Dengar Bapak Ibu, kita kalau habiskan waktu hanya untuk melihat kekurangan orang lain, kita akan kehabisan waktu untuk melihat diri kita sendiri. Maksud saya, lihat diri juga. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, saudara. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang Allah mau, turuti Allah, saudara. Bukan turuti hawa nafsu. Berapa banyak kita yang menuruti hawa nafsu kita, saudara, sehingga ujung-ujungnya Tuhan pukul, ujung-ujungnya Tuhan tegur dengan keras. Lebih baik turuti Allah, bukan hawa nafsu. Lalu ayat yang kelima bilang begini Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah tuh mereka ibadah, saudara. Mereka melayani Tuhan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka beribadah secara lahiriah, melayani Tuhan, tapi jahat. Kaki sebelah melayani, kaki sebelah jahat. Kira-kira demikian. Nah ini yang terjadi, saudara, hari-hari ini. Dan di balik dari ini semua tentu ada si jahat. Di balik dari ini semua tentu iblis bekerja, setan bekerja, Bapak Ibu saudara. Makanya hari ini kita mau bicara tentang kemenangan yang mengalahkan dunia. Ada 3 pokok pikiran saudara yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu saudara, apa itu dunia? Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita akan membahas saudara, selain apa itu dunia, kita akan membahas mengapa dunia harus dikalahkan. Dan yang ketiga saudara yang akan kita bahas adalah lalu bagaimana dunia bisa dikalahkan. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama saudara, apa yang dimaksud dengan kata dunia? Karena kita sedang membahas dunia harus dikalahkan, ya, menang atas dunia, ya toh, kemenangan atas dunia, ya, berarti dunia harus dikalahkan. Nah, kita belajar di poin yang pertama dulu, saudara, apa itu kata dunia? Nah, kata dunia, saudara, kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Baru, ya, kata dunia itu dari kata Yunani kosmos, saudara. Kata dunia dari kata Yunani kosmos dan memang memiliki beberapa arti. Memiliki beberapa makna saudara ya, bisa berbicara tentang kosmos dunia ini, bisa bicara tentang alam semesta saudara, bisa bicara tentang semua umat manusia, tergantung konteksnya seperti apa saudara. Tapi dari yang kita perhatikan di sini saudara, kita baca bagian ini 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, tentu kata dunia atau kosmos saudara di sini berbicara tentang suatu sistem saudara yang dikuasai oleh si jahat. Suatu sistem yang dikuasai oleh si jahat, setan atau iblis atau setan. Orang tanya ya, iblis atau setan tuh sama kok Pak? Iya, itu mengacu pada pribadi yang sama tapi memang berbeda arti katanya. Kalau iblis itu kan bahasa Yunani itu diabolos. Iblis bahasa Yunani itu diabolos yang artinya penipu saudara ya, pemfitnah, penghasut ya toh. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 44 bilang begini. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran saudara. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada yang masih suka berdusta, dia pun bapa ya setan saudara. Dia pun bapa ya iblis, dia pun bapa ya si jahat.
jahat, saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Iblis dari kata Yunani diabolos. Kalau setan itu dari kata Ibrani itu satan, saudara. Yang artinya musuh atau lawan. Jadi memang iblis itu musuh kita, saudara, lawan kita. Untuk itu, saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk mengalahkan dunia. Kita harus mengalahkan dunia. Mungkin saudara sedikit kritis dan bertanya, saudara-saudara, di benak saudara bahwa kenapa kita diminta untuk mengalahkan dunia? Sedangkan Tuhan saja mengasihi dunia. Betul ya? Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah ini, kasih Allah tuh begitu besar akan dunia ini. Lalu kenapa Pak bahas tentang kita harus mengalahkan dunia? Tentu saudara-saudara, kita lihat lagi kata dunia di sini, saudara-saudara, dari kata kosmos, dan itu berbeda konteks. Kalau di sini kata dunia mengarah kepada orang-orang, saudara-saudara. Kalau yang kita bahas hari ini, saudara-saudara, kata kosmos ini, dunia di sini, saudara-saudara, mengarah kepada suatu sistem ya yang dikuasai oleh si jahat. Nah makanya kita perlu mengalahkan dunia. Tidak bisa kita santai-santai. Kita tidak bisa jadi Kristen yang santai-santai, Kristen yang tidur-tidur saja, saudara-saudara. Tidak bisa. Kita harus lawan kuasa si jahat. Kita harus lawan kuasa setan. Karena dia yang bekerja di balik ini semua, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah bagaimana mungkin kita santai-santai tidur-tidur tanpa berdoa, tanpa baca firman. Oh kalau tidak baca firman lebih rusak dengan mudah, saudara-saudara. Dia memutar balikan firman dan kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Yesus menghadapi iblis, saudara-saudara, menggunakan firman, saudara-saudara. Rubah ini batu jadi roti. Yesus bilang apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mesti tahu firman. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 di sini ditunjukkan bahwa dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini berkaitan dengan arti kata dunia, kosmos itu. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi benar yang saya bilang bahwa arti kata dunia, kosmos dalam teks ini, saudara-saudara, adalah suatu sistem yang dikuasai oleh si jahat. Efesus 6 ayat 12 pun mengatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini lawan kita yang sesungguhnya, saudara-saudara. Amin. Nah kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak kuat dalam doa, dalam firman untuk hadapi setan, untuk hadapi iblis, kita tidak bisa, saudara-saudara. Amin, saudara. Makanya kita butuh dekat dengan Tuhan terus menerus, saudara-saudara, untuk kita bisa menang melawan kuasa si jahat. Itu yang pertama. Apa arti kata dunia? Kita masuk yang kedua, saudara-saudara. Mengapa dunia harus dikalahkan?